perhitungan. Maafkan saya, Kakang. Maafkan saya. Saya tidak sanggup melawan pendekar-pendekar itu. Sehingga saya mengajak anak buah saya mundur. Lapor, Kakang. Lapor apa? Kami Tuan Dujati datang, Kakang. Ia datang bersama 2 pendekar. Apa? Ini pasti 2 pendekar yang menghajar anak buahku. Berani sekali mereka datang. Ayo, kita balas kekalahan kita. Itu mereka, Raden. Itu dia, Kakang. Sudah, jangan takut. Mundur. Jadi kalian pendekar ingusan yang membuat para anak buahku tidak pulang, ha? Lalu mau apa kalian, ha? Hei, kamu perusuh dan membuat onar Wonorodetyo? Siapa kamu sebenarnya? Dan kenapa kau teror penduduk desa? Kalian tidak perlu tahu siapa aku. Dan kalian tidak perlu ikut campur urusanku. Ayo, bunuh mereka. Ayo. Mundur kalian semua. Cambuk halilintar. Ya, dari mana dia mendapatkannya? Ya. Mundur. Mundur kalian. Terima kasih beribu, terima kasih, Raden. Iya, iya. Ampuni kami, pendekar. Kalian Kami siap dihukum. Gendrawani, sini. Ada apa, Bopo? Sini, sini. Lihat, lihat. Lewat mata batin yang dibuka oleh kesaktian kembang setaman, batas antara dunia kasat dan gaib runtuh seketika. Di balik sunyi perpustakaan yang tua dan lapuk, tampak Angling Kusuma, diam, larut dalam lautan huruf dari kitab zaman silam. Ruang itu senyap, hanya berisi desir halaman yang disentuh waktu. Dari kejauhan, Nyi Laras dan Putri Roro Melati menyaksikan dalam diam. Mata mereka menyimpan gelisah. Tapi hanya satu yang berani mendekat. Roro Melati menimbang langkahnya dalam hati. Ini bukan sekadar pertemuan, tapi percobaan mencuri detik dari seorang yang hatinya lebih sulit dibaca daripada kitab yang ia genggam. Dan Roro? Maaf, saya kira perpustakaan ini kosong. Saya kira... Maaf, Den Roro. Seharusnya... Mungkin saya yang salah. Seharusnya saya tidak ada di sini. Permisi. Tidak apa, Banyu Aji. Silakan, kita akan bersama-sama membaca. Iya. Silakan. Kok tidak ada? Den Roro mencari buku apa? Tidak, sudah ketemu bukunya.
Banyu Aji, kenapa bengong? Den Roro benar-benar akan membaca buku ini? Iya, kenapa tidak? Buku ini tentang ilmu merangkai bunga. Maaf, Den Roro. Putri Melati. Tapi, maaf, buku yang Den Roro ambil bukan tentang merangkai bunga. Tapi, buku ini tentang strategi perang. Oh, ternyata saya salah. Ini kesempatan baik kita untuk membunuh Angling Kusuma, Bopo. Kenapa kamu bilang begitu, Gendrawani? Putri Melati tidak akan bertepuk sebelah tangan. Saya yakin mereka saling jatuh cinta. Lalu, apa hubungannya antara cinta mereka dengan kesempatan membunuh yang kamu katakan itu? Bopo, orang yang dimabuk cinta biasanya akan kehilangan kewaspadaannya. Kita pantau terus perkembangan cinta mereka. Saya akan masuk ketika Angling Kusuma benar-benar terlena, Bopo. Kita lihat saja nanti. Bagus. Kamu pintar. Kenapa lama sekali? Kenapa Bayanaka dan Bayaniki belum juga keluar? Haruskah tetap menunggu di sini tanpa tahu apa yang terjadi? Tidak. Aku harus melihat. Aku harus melihat. Mencari dan membunuh Angling Kusuma itu tidak mudah, nih. Perlu kesabaran. Perlu waktu. Kita tidak mungkin gerabak gerubuk. Saya tahu, Ki. Saya tahu. Kita tidak boleh gerabak gerubuk. Apa jadinya kalau Ramaja Gandhi dan Jagat Satria lebih dulu menemukan Pangeran Angling Kusuma? Apa tidak mubazir? Rencana matang yang sudah kita sepakati. Rencana akan tetap berjalan, nih. Tapi kita tak mungkin berangkat malam ini. Kita tak mungkin berangkat. Alasannya? Ini malam sial kami, nih. Malam apes kami. Kita tidak mungkin berangkat malam ini. Apapun alasannya. Tangkap dia! Tunggu. Maaf, Bayanaka. Dia ini Raden Danurwenda. Maaf, Raden. Kalau begitu, Hentikan semua. Apapun yang akan kalian lakukan, saya tidak setuju. Walaupun Bunda yang memberi perintah. maaf, Raden. Semua apa yang saya lakukan demi Raden. Aku tidak akan mengizinkan kamu melakukan semua ini. Mengerti? Hah? Kurang ajar! Jumawa! Prajurit! Hajar dia! Tidak! Kau bunuh adikku!
kalau Dinda Dewi Sukesi dan Nanda dan Nurwenda tidak ikut ke Mulbujono? Ada apa? Kita tinggal saja, Dinda. Kenapa kita harus menunggu yang tidak bisa datang? Ke Mulbujono, makan bersama itu saat-saat penting, Kanda. Kita hanya benar-benar bisa berkumpul di saat-saat seperti ini. Ya, Dinda benar. Tapi kalau memang tidak bisa hadir, apa boleh buat? Tidak bisa malam ini. Besok masih ada waktu. Pasti ada sesuatu yang menyebabkan Dinda Dewi Sukesi dan Nanda dan Nurwenda tidak bisa datang. Ya, Dinda benar. Pasti mereka punya alasan. Tapi Kanda minta, jangan hubung-hubungkan ketidakhadiran mereka dengan sesuatu yang... Tahta bukan sekadar lambang. Ia adalah kutukan yang diam-diam menyebar dalam dinding istana. Prabu Angling Dharma tahu itu, sebab konflik yang tak pernah diucap justru paling menghancurkan. Ia menahan kata, sebab luka itu terlalu dalam dan terlalu lama. Di balik wajah lembut Dewi Sukesi tersembunyi bara ambisi. Ia tak ingin kerajaan ini jatuh ke tangan selain putranya, Danurwenda. Tapi dunia tak pernah diam. Dewi Sekarwangi mulai merasakan getar kejanggalan. Raden Danurwenda pergi diam-diam, dan tak lama setelah itu, petaka menyentuh kehidupan Dewi Sukesi. Bukan kebetulan. Ini adalah gejala dari badai yang mulai menguap ke permukaan. Gusti, laporan Gusti, laporan. Laporan apa? Gusti Ayu, Dewi Sukesi, Gusti. Kenapa dengan Dinda Dewi Sukesi? Entahlah Gusti. Gusti Ayu mengamuk pada Dayang Salindri, Gusti. Mengamuk? Mengamuk bagaimana? Gusti Ayu membawa cundrik, Gusti. Salindri mau dicundrik. Tenang, Dinda. Tenang. Tiris, kamu tetap di sini. Jaga Gusti Putrimu, jangan kemana-mana. Ngeso akan dawuh, Gusti. Kanda. Bagaimana, Tiris? Apa yang terjadi? Katakan apa yang kau lihat. Saya apa? haruskah saya mengatakannya, Gusti? Katakan, Tiris. Katakan apa yang terjadi. Katakan apa yang kamu lihat. Mengerikan sekali, Gusti Ayu. Mengerikan. Bicara yang jelas, Tiris. Katakan apa yang kamu lihat. Kamu Salindri, gegabah, berdiri. Kamu tahu apa sebabnya Dinda Dewi Sukesi membunuh Salindri? Tidak tahu, Gusti. Lalu, kenapa Dinda Sukesi menjadi sebrutal itu? Pasti ada alasan yang sangat kuat. Kenapa Dinda Sukesi seperti itu? Saya tidak tahu, Gusti. Tapi apa yang saya lihat persis seperti apa yang saya ceritakan, Gusti. Aku harus melihat apa yang terjadi sebenarnya. Aku harus melihat dengan mata kepalaku sendiri. Sebaiknya jangan, Gusti. Jangan. Aduh, tapi... Jangan, Gusti. Kenapa, Bunda? Kenapa ini Bunda lakukan? Tidak. Salindri tidak bersalah. Salindri tidak bersalah, Bunda. Sayalah yang bersalah. Saya yang membunuh Bayanaka dan Bayaniki, yang akan membunuh Kanda Anglingkusuma. Bunda anggap salah. Bayanaka dan Bayaniki akan membunuh Anglingkusuma. Membunuh calon pembunuh Rakandamu Anglingkusuma itu benar, Danurwenda. Tapi membunuh Bayanaka dan Bayaniki yang menjadi suruhan Bunda demi kepastian tahta atas Malwapati salah besar. Bunda, membunuh Kanda Anglingkusuma demi tahta Malwapati yang Bunda inginkan untuk Nanda salah besar, Bunda. Salah besar kalau Bunda ingin menyingkirkan pewaris tahta Malwapati. Dan salah besar kalau Nanda harus menduduki tahta yang bukan hak Nanda, Bunda. Dan itu tidak Nanda inginkan sama sekali, Bunda. Danurwenda! Mohon maafkan Nanda, Bunda. Bunda, apa Bunda pikir Nanda senang melihat Bunda harus meringkuk di penjara karena hukuman yang akan Bunda terima kalau Nanda laporkan kepada Romo? Tidak, Bunda. Nanda tidak akan melaporkan itu kepada Romo. Sudah cukup bagi Nanda
Menggagalkan rencana Bunda dengan membunuh Bayanaka dan Bayaniki. Dan menyadarkan Bunda atas kesalahan Bunda yang pernah Bunda perbuat. Itu sudah lebih dari cukup bagi Nanda, Bunda. Jadi Nanda tidak akan mengadukan masalah ini pada Ramanamu? Keinginan itu ada, Bunda. Tapi bagaimana dengan Salindri? Mungkinkah Bunda bisa menyembunyikan kematian di Salindri? Kenapa kamu tatap aku seperti itu? Tutup! Salindri? Bunda? Salindri bicara padaku! Bunda! Salindri bicara padaku! Dia bicara padaku. Kenapa? Apa yang terjadi? Gusti Ayu. Tidak! Kenapa, Bunda? Ada apa, Bunda? Itu! Ada apa, Bunda? Kamu harus ikut aku ke neraka. Bunda! Bunda! Kenapa, Bunda? Bunda! Kenapa saya terlempar? Bunda! Kenapa, Bunda? Bunda! Bunda! Kenapa, Bunda? Ini ada yang tidak beres. Pasti ada makhluk lain yang melakukan pemukulan terhadap saya. Aku harus melihat semua. Jangan! Jangan bunuh anak saya! Jangan! Jangan bunuh anak saya! Jangan! Makhluk halus yang saat ini sedang memperdaya istri dan putra anak Prabu adalah roh jahat kiriman dari orang-orang kelompok hitam yang masuk ke tubuh Salindri, emban istri anak Prabu. Cepat, usir dia. Maaf, senjata apa yang harus saya gunakan? Nanti akan aku serahkan. Sekarang, cepat tolong mereka. Bunda! Anak Prabu, sudah saatnya anak Prabu menggunakan pedang pencabut sungai. Cepat lakukan, anak Prabu. Ampuni hamba! Ampuni hamba!
panggil Dayang dan para penjaga. Nanda bingung, Romo. Nanda... Iya, Romo tahu. Itu kita bicarakan nanti. Sekarang panggil para Dayang dan para penjaga. Baik, Romo. Cepat kau. Ada mimpi yang tidak lahir dari tidur, melainkan dikirim dari tempat yang tak bisa disebut. Ki Hanusara duduk di tengah ketakpastian bersama para pengikutnya, memikirkan satu hal. Apakah ini pertanda? Mimpi itu terlalu tajam, terlalu nyata, seperti potret masa depan yang belum sempat dicetak. Gua tempat mereka bersembunyi bukan lagi tempat yang aman. Getar mimpi itu berkata, pergi. Tinggalkan tempat ini sebelum waktu habis. Tapi kemana? Dunia terlalu sempit bagi mereka yang diburu kebenaran. Dan Songgo Langit? Kini hanya nama yang tinggal di masa lalu. Tempat itu tak lagi bisa mereka tapaki, karena sejarah telah menolak mereka kembali. Songgo Langit bukan tempat satu-satunya, Kang. Kita masih bisa mencari tempat yang lain. Iya, kamu benar Rupa Kenca. Kita memang harus cari tempat itu. Malam ini juga, pencarian tempat itu harus kita lakukan. Katakan padaku, siapa yang akan membalaskan dendamku? Siapa yang akan bisa membalas kematian dengan kematian? Siapa yang akan membunuh Banyu Aji dan Banyu Pilih yang membuat suamiku dihukum mati? Siapa? Tarupala, Bu. Tarupala yang akan membalas kematian dengan kematian. Tarupala anakku. Iya, Bu. Sayalah yang akan membuat perhitungan. Nyawa harus dibayar nyawa, Bu. Tarupala, kemana saja kamu? Kalau kamu ada, bapakmu tentu masih ada. Tarupala! Jangan khawatir, Bu. Saya yang akan balas dendam. Akan saya bunuh Tabi Bayu Mili dan Bayu Aji anaknya itu. Dari mana kamu tahu? Yang menyebabkan bapakmu dihukum mati adalah Tabi Banyu Mili. Dari mana? Istri Ki Belaja Geni, Bu. Istri Ki Belaja Geni yang memberitahu saya. Ia juga dendam pada Tabi Bayu Mili dan Banyu Aji. Jangan khawatir, Ibu. Saya akan mencari kesempatan untuk membunuh mereka. Dengan ilmu pedang yang saya kuasai. Dan dengan ilmu halimun yang saya miliki. Serta dua sahabat yang sangat tangguh. Akan dapat menemukan mereka, Ibu. Doakan saya, Ibu. Agar dapat membunuh mereka. Akan saya doakan, nak. Hati-hati. Terima kasih. Ayo. Di taman, Bopo. Saya bisa mengejarnya ke taman itu sekarang juga, Bopo. Itu tempat terbuka. Jangan sekali-sekali mengulang ke semua di tempat terbuka. Kenapa, Bopo? Tunggu. Sampai mereka berada di tempat tertutup. Ayo, mau kemana lagi? Sini, lihat itu. Bangun.
Iya, Putri. Kau tahu apa sebabku ajak kamu ke sini? Tidak. Saya tidak tahu, Putri. Ada sesuatu yang ingin ku sampaikan, Banyuaji. Tidak, Putri. Tidak akan kuberi kesempatan kamu bicara. Lihat, Bopo, ada yang mendahului kita. Lihat, Tania. Kamu dulu yang harus mati, Banyuaji. Dengan apa kamu bisa sampai ke sini? Aji Halimunan yang membuat aku sampai ke sini. Tanpa diketahui oleh para penjaga. Biar aku selesaikan. Siapa kamu? Dan mau apa kamu? Aku Tarupala, anak tunggal tabib Taruseka. Yang dibunuh karena ulah tabib menyembili bapamu, Banyuaji. Aku datang untuk balas dendam. Bunuh Banyuaji! Bopo Taruseka. Bopo, aku membutuhkan senjata yang pernah Bopo janjikan. Bopo Taruseka. Pedang 3 nyawa. Lagi-lagi kita kehilangan kesempatan untuk membunuh Angling Kusuma, Bopo. Iya. Kamu benar, Gendrawani. Tapi jangan khawatir. Kesempatan itu pasti akan datang lagi. Lihat itu. Lihat. Tuan Putri, sudah. Semuanya sudah berakhir. Iya. Semuanya memang sudah selesai, Banyuaji. Temenggung. Singkirkan mayat-mayat itu. Ayo, singkirkan. Semua. Ibu, Anakku. Tapi lain kali kamu harus memanggil para penjaga. Mohon maafkan saya, Kanjeng Tumenggung. Saya... Tidak apa. Kamu sudah melaksanakan tugasmu dengan baik. maafkan Nanda, Romo. Nanda sampai lupa memanggil penjaga. Sudahlah. Nanda tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa, Bunda. Nanda baik-baik saja. Syukurlah kalau begitu. Ajak putrimu masuk, Dinda. Kanda mau bicara sesuatu yang penting dengan Banyuaji. Baik, Kanda. Ayo. Kalau begitu, saya pamit mundur, Kanjeng. Tidak, Ki. Kita akan bicara bertiga. Di sana kita akan bicara. Mari. Kamu akan mendampingi aku ke medan perang. Perang? Tumenggung akan membawa saya ke medan perang? Iya. Mohon maaf, Kanjeng Tumenggung. Mungkinkah saya menjadi pendamping Kanjeng Tumenggung di medan perang? Saya hanyalah... Kamu tidak ingin tahu dengan siapa kita akan berperang? Iya, Kanjeng Tumenggung. Dengan siapa Kanjeng Tumenggung berperang? Duduklah. Aku Senopati Udan Tinalang, Banyuaji. Katumenggungan ini di bawah Kadipaten Udan Tinalang. Dan Kadipaten Udan Tinalang itu sendiri termasuk wilayah Kerajaan Paranggubajo. Maaf, Kanjeng Tumenggung. Dengan negara mana Paranggubajo berperang? Dengan musuh lama,
Yang sebenarnya masih saudaraku sendiri, Parang Sabrangan. Yang senopati perangnya adalah Tumenggung Gagak Seto, saudaraku sendiri, adikku sendiri. Tidak mungkinkah Parang Sabrangan dan Parang Gubajo berdamai, Gusti? Sudah tidak mungkin lagi. Kami tidak mungkin lagi berdamai. Banyu Aji. Iya, Kanjeng Tumenggung. Tolonglah aku. Bantulah aku membuka gelar perang. Karena gelar perangku selalu dapat dibaca oleh Gagak Seto adikku. Saya tidak mengerti. Kenapa Kanjeng Tumenggung mempercayai saya sebagai pendamping? Kamu boleh bernama Banyu Aji dan menyembunyikan kelebihanmu itu, Banyu Aji. Tapi berperang bersamamu, aku akan mendapatkan sesuatu yang belum pernah aku dapatkan selama ini. Maka dari itu, dampingilah aku, Banyu Aji. Menguasai murid dan gurunya, Kakang. Apa ruginya memperoleh dua sekaligus?